Baik Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wa ala umur dunya wadin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan saya panggil sebentar. Nanti boleh dikacung jempol, cakep. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Cakep. Tentunya di pinggir dermaga. Cakep. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 130 Jakarta, Bapak Haji Farid Ma'ruf MPD yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 132 Jakarta beserta stafnya. Yang saya hormati Bapak Kasatlang SMP Negeri 130 Jakarta, Bapak Suparwato SPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang telah hadir di ruangan ini, salam bahagia selalu. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih berkesempatan bersilaturahmi dalam acara diseminasi budaya positif calon guru produk angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta, Kota Madia, Jakarta Barat. Dalam hal ini akan dilaksanakan oleh Ibu Endang Purwaningsih MPD. Salam dan sholawat tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya selaku MC membawakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, membaca doa. Yang keempat, sambutan sekaligus arahan dari Kepala SMP Negeri 132 Jakarta. Yang kelima, pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 9. Yang keenam, penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk acara pertama. Sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Miss Imelpa Telambauna MPD. Kepada Miss Imelpa Telambauna MPD dipersilakan. Ayo dipersilakan berdiri. Bisa
dimohon duduk kembali. Ya, masuk acara ketiga yaitu pembacaan doa yang akan dilakukan oleh Bapak Ade Mulyatno SHG. Kepada Bapak Ade Mulyatno SHG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga acara yang kita laksanakan ini mendapat ridho darinya, dan kita doakan juga mudah-mudahan rekan kita Ibu Endang Dewi CNPD yang saat ini tengah dalam proses untuk menjadi seorang guru penggerak dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam usahanya, dan mudah-mudahan sukses serta lancar dalam melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa kulli sahabati wa rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma sahih jasadana wa yassir umurana wa nawwir qulubana wa sabbir lana min sharri khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-tawfiq wal hidayah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ade atas doa yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa yang diinginkan bisa dicapai. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu, masuk acara keempat yaitu sambutan sekaligus arahan Kepala SMP Negeri 132 Jakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Endang Spesi MM. Kepada Ibu Dr. Anda Endang Spesi MM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta Ibu dan jajarannya, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 132 Jakarta, Pak Lupa Ibu Endang Purwaningsih yang sedang giat-giatnya menjadi calon untuk menjadi guru penggerak angkatan ke-9. Mulai dari tergerak hatinya untuk ikut, kemudian lolos, tergerak dan berproses. Alhamdulillah sekarang Bu Endang sedang belajar menggerakkan, dari tergerak dan menggerakkan. Bapak Ibu, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sore hari ini Bapak Ibu diundang untuk mengikuti kegiatan acara diseminasi budaya positif sebagai bentuk aksi nyata dari kegiatan tahapan yang sudah dilalui dalam prosesnya oleh Ibu Endang Purwaningsih MPD sebagai calon guru penggerak menuju ke guru penggerak. Tentu hal ini akan memacu Bapak dan Ibu sekalian yang tentunya mulai harus mempersiapkan diri. Jangan takut akan bergerak, karena ternyata setelah Bu Endang bergerak, nyatanya bisa sampai sekarang.
sampai saat ini. Walaupun kita juga ikut merasakan bagaimana ceritanya beliau, tapi jangan dijadikan hal yang menakutkan untuk teman-teman sekalian, karena memang tahapan-tahapan inilah di mana berproses untuk menuju menjadi pribadi yang berkualitas. Kalau dulu zamannya kami kan tidak ada cerita seperti ini. Nah, SMPN 132 mulai diloloskan Ibu Arlin Nursila Royce MPD, salah. Kemudian sudah lolos menjadi guru penggerak. Kita tunggu aksi nyata gerakan Bu Arlin untuk menggerakkan 132 menjadi spektakuler kembali. Bukan cerita yang menakutkan, tetapi cerita yang membawa berkah dan kemajuan sekolah. Sebelum Bu Arlin mungkin hijrah dari 132 karena prestasinya, ya kan kalau pengawas kepala sekolah nggak mungkin di sekolah tetap, kan ya. Bapak itu kita doakan semoga Bu Arlin menuju ke titik yang dicita-citakan, yang dimimpikan. Kemudian untuk teman-teman sekalian, kita berdoa bersama untuk kemudahan kelancaran dari Ibu Endang supaya mendapatkan kelancaran dan sukses di dalam proses menuju kepada guru penggerak. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, keluarga besar SMPN 132, mari kita bekerja bersama, saling membantu, saling membahu satu dengan yang lain, karena suatu saat di antara kita pasti membutuhkan. Kita sebagai satu kesatuan, apapun problemnya, apapun masalahnya, karena disinilah sekolah di mana kita separuh waktu untuk bersamai anak-anak, untuk kita berkarya, untuk kita mengisi waktu berapa jam setiap harinya, sekitar 8 sampai 9 jam, maka hanya satu kesatuan, hanya persatuan yang bisa menguatkan daripada keutuhan untuk keluarga besar SMPN 132. Kemarin Ibu Arlin sudah sukses, kali ini mengantarkan Bu Endang. Besok siapa lagi? Jangan putus asa dan jangan pernah takut sebelum mencoba. Andaikan itu kami masih punya kesempatan, saya pasti akan ikut, karena saya tidak pernah takut ya untuk mencoba. Karena setelah mencoba berproses, setelah berproses akan mendapatkan hasil. Tapi yang paling pertama yang saya ingin sampaikan di sini, satu dengan yang lain wajib hukumnya untuk kita saling membantu. Ya, seperti kegiatan ini kelihatan sekali Bu Endang agak sedikit nggak pede. Padahal kalau saya lihat persiapannya bahkan luar biasa. Kemarin kita pantau ya Pak Adik, dia itu jam 3 Bu Endang belum tidur. Jadi Bu Endang jaga kesehatan. Kami tetap membersamai, memberikan motivasi kepada Bu Endang, semoga sukses dan yang lain mengikuti. Itu saja sambutan saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang nanti Bapak Kepala Sekolah pada pukul 14.30 mengundang kita, karena ada pesan-pesan khusus dari Bapak Kasudin. Kita hadir di ruang perpustakaan, nanti akan diundang oleh Pak Adik ya. Terima kasih Bapak Ibu, ayo kita dorong, ayo kita kuatkan Ibu Endang untuk menjadi guru penggerak dengan segala prosesnya. Kita doakan semoga Ibu Endang beserta keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, yang pasti separuh waktu dari Bu Endang pasti sudah hilang dalam bersama keluarga karena kesibukannya. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Endang. Ya, terima kasih teman-teman sudah bersama kegiatan ini. Mari kita dukung semua menjadi sukses, semoga menjadi sukses untuk siapapun yang akan meningkatkan kualitas dalam kinerja di SMPN 132, sehingga menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang memiliki motivasi yang kuat untuk memajukan baik diri maupun memajukan sekolah. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih Bu Endang Sukesi yang sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah. Ada dua pesan yang saya rangkum di sini. Yang pertama, ini memotivasi ya untuk teman-teman yang khususnya yang masih muda-muda. Di sini banyak sekali ya punya potensi. Intinya jangan pernah takut untuk memulai. Kemudian jangan pernah takut untuk berproses. Ujungnya hasilnya akan menikmati hasil yang telah kita lalui. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan dari Bu Endang ini menyangkut semua stakeholder yang ada di sini, yaitu saling bahu-membahu bekerja sama untuk menggiatkan dunia pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Tidak ada satu yang bisa berdiri sendiri, semua membutuhkan tangan teman-teman yang lain. Ayo sama-sama untuk bergerak membangun sekolah untuk lebih maju lagi. Itu pesan kedua. Baik Bapak Ibu, tibalah acara inti kita di hari ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita, yaitu Ibu Endang Purwaningsih selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kota Madia Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Untuk Bu Endang Purwaningsih dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Papan dibawa untuk dibuat meja. Pakunya tersusun sesuai dengan fungsi paku. Sebelum paparan saya buka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Selamat datang Bapak Ibu. Jadi terpesona atau tersekona gitu ya, melihat Bapak Ibu apa karena melihat sosok yang kecil berada di depan sebenarnya mau ngapain gitu ya. Jadi akhirnya saya tercengang juga melihat Bapak Ibu mau pantun, jadinya akhirnya saya kaget-kaget gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena tadi saya pertama kali mengucapkan salam, ya tentunya saya sudah dibantu Bapak Ibu. Terima kasih apresiasinya. Yang berikutnya adalah saya mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 132 Jakarta, Bapak Haji Farid Makruf FPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP 132 Jakarta beserta staf. Yang saya hormati Bapak Suparwoto selaku Kasatgas SMP Negeri 132 Jakarta beserta jajarannya, dan tidak lupa juga yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan-rekan dan teman seperjuangan yang sudah hadir dan tentunya berbahagia. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang tentunya sudah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Nikmat yang tiada tiara ya, yang tidak ada takarannya sudah dicurahkan oleh Allah SWT kepada kita, sehingga hari ini di sore ini Bapak dan Ibu berkenan hadir pada acara diseminasi dari budaya positif modul 1.4 program guru penggerak dengan saya Endang Purwaningsih dari angkatan 9 dari calon guru penggerak DKI Jakarta. Baik Bapak dan Ibu, TV rusak jangan dipukul. Kemudian karena TV-nya akan mati. Karena semua sudah berkumpul, jadi saya buka untuk acara ini. Tepuk tangan Bapak dan Ibu, walaupun saya masih ingat panjangnya. Sebelum ke acara paparan yang sebetulnya ini ngobrol ya Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk case briefing dulu. Sebetulnya ini Bapak Ibu sudah paham, sudah mengerti ya. Cuman karena ini kita bareng-bareng, jadinya kita seru juga gitu ya. Bapak Ibu mohon untuk berdiri. Ya Bapak Ibu untuk mohon berdiri, kita akan sedikit bergerak. Silakan Bapak Ibu.
Lebaran. Ini sebenarnya ngobrol-ngobrol Bapak Ibu ya, tidak ada niat menggurui dan mendahului. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan terutama dan wakil kepala sekolah yang tadi sudah berkenan disampaikan oleh Bu Endang Sugesti MM. Ya, betapa saya terharunya dengan apresiasi beliau bahwa memang betul pesan dari beliau adalah ini adalah momentum yang sangat-sangat kita harus menggunakan Bapak Ibu ya, karena memang ini adalah ilmu, bukan berarti saya berdiri di sini tuh mau jadi apa tapi bisa apa gitu ya. Kalau mau jadi apa ya mungkin saya akan bagaimanapun harus gitu, tapi ternyata proses ini berjalan dan saya harus bisa apa dulu ya, baru bisa menjadi apa gitu Bapak Ibu. Dan pesan moral dari Ibu Endang Sugesti betul-betul ya, saya mengajak mulai dari tergerak, bergerak dan menggerakkan. Mari sama-sama kita berkolaborasi menuju ke perubahan dari pendidikan, khususnya dari SMP 132 Jakarta yang kita banggakan ini. Kita bangkit ya, kita segera bangkit dari segala yang sudah kita lalui. Mudah-mudahan Allah berkenan dan senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Ya, dan tidak lupa juga saya haturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, teman-teman seperjuangan yang tentunya hari ini sudah hadir berkenan dalam masa istirahatnya saya ganggu. Mudah-mudahan menjadi berkah buat Bapak dan Ibu. Amin. Baik Bapak dan Ibu, breakingnya sudah, kemudian ternyata saya harus segera memulai karena tadi ada agenda Bapak Kepala Sekolah akan menyampaikan hal yang urgen ya setelah ini. Baik, Bapak dan Ibu, tidak usah dilihat fotonya ya Bapak Ibu ya, tapi tulisannya. Dan ini pun tulisan ini adalah tulisan yang tulisan yang saya gali dari senior saya itu Ibu Arlin. Ibu Arlin ya, terima kasih saya aturkan juga kepada Ibu Arlin yang sudah menjadi pionir dan menjadi senior saya, tempat saya curhat Bapak dan Ibu, dan tentunya juga Bapak Ibu wakil ya, kemudian Bapak Ibu guru tentunya menjadi senior saya ya, sehingga saya masih berdiri di sini dengan tegak. Nah Bapak dan Ibu, mulai dari pembelajaran paradigma baru ya, bahwa kita ini saya bermimpi ya dengan aksi nyata saya hari ini dengan mulai paradigma baru, yaitu di mana proses pembelajaran ini memang harus berpusat pada peserta didik ya. Mari kita laksanakan, dan tentunya mimpi saya ini didukung supaya bisa berkolaborasi, jangan sampai hanya saya dan Ibu Arlin ya, dan tentunya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, wakil, staf, kemudian Bapak Ibu guru yang saya bisa berjalan tentunya dengan Bapak dan Ibu gitu ya. Nah paradigma ini mari kita sesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan perkembangannya dari peserta didik, sesuai dengan kodrat alam dan zamannya Bapak dan Ibu. Itu mulai dari paradigma kita satukan, kemudian berikutnya setelah paradigma kita harus punya budaya positif. Ya, budaya itu apa? Budaya itu berarti kita harus melihat bagaimana budaya yang berlaku di lokal. Katakanlah ini DKI Jakarta, berarti kita harus terintegrasi dengan budaya yang ada di DKI Jakarta. Ya, bersungguh-sungguh berbangsa bangsa, namun kita harus punya budaya lokalnya yang tentunya berpositif. Ya. Nah, apa sih budaya positif? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kita sudah memiliki budaya positif di antara 5S ya Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah mendahului sebelum ini saya pelajari dan ternyata saya bangga dengan 132. Bahkan saya promosi Bapak Ibu pada saat Trukol saya berpromosi ada piket on the road, sehingga fasilitator saya itu apresiasinya luar biasa. Di DKI Jakarta baru pertama kali yang 32 melaksanakan piket on the road. Pertama Bapak Ibu. Positif yang saya dalamkan pada saat di Rukol. Kemudian berikutnya budaya positif itu ada disiplinnya, ya tentunya disiplinnya positif, dan kita sudah melaksanakan hal ini. Gitu ya, dimulai dari anak-anak harus bangun jam berapa, kemudian ditata untuk ke sekolah itu minimal jam berapa dan maksimal jam berapa, dan pulang pun jam berapa, ada jadwalnya. Gitu ya. Kemudian di sini ada suatu pendekatan yang tentunya kita sudah laksanakan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi budaya positif, misi positif ini tidak terlepas dari kebutuhan dasar ya. Tentunya karena kita ini adalah asetnya adalah siswa dan siswi ya, selain manajer yaitu kepala sekolah, kemudian kita teknik,
kemudian pendidik, kemudian caraka, kemudian sarana dan prasarana. Tentunya ada kebutuhan dasar yang di dalamnya adalah sangat berpengaruh besar. Tentunya dari kesenangannya, dari kekuasaannya, dari kepatutannya dan sebagainya. Jadi kita harus menggali apa sih yang dibutuhkan oleh putra-putri kita, gitu ya. Kemudian berikutnya posisi dari motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi, bagaimana caranya kita memotivasi dengan kebutuhan yang kita sudah gali, apa kebutuhan mereka, dan kita kasih motivasi yang jelas bahwa mulai dari diri kita, ya, menjadi Tuturi Handayani, kemudian Ikhlas Sutulodo, gitu ya, sesuai dengan prakarsa yang dilantunkan oleh Ki Hajar Dewantara Bapak dan Ibu, gitu ya. Kemudian berikutnya lagi ini ada posisi kontrol restitusi. Jadi ternyata saya baru paham Bapak dan Ibu, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham, kalau saya baru. Ternyata posisi guru itu ada 5, gitu ya. Yang ternyata kita itu sebetulnya bisa melaksanakan. Cuma karena saya baru tahu dan pelan-pelan saya akan laksanakan dan mudah-mudahan bisa mendapatkan dukungan, ya, bisa kolaborasi juga dengan Bapak dan Ibu. Itu apa? Pengelolaan secara menyeluruh tentang pengendalian manajemen pendidikan. Nanti ada 5 proses, ya. Berikutnya segitiga restitusi. Nah ini ternyata juga saya baru, ya, mengerti dan paham bagaimana cara mengelola siswa. Yang ternyata siswa ini bisa digali. Ya, tidak hanya saya ngaku disalahkan. Ternyata anak ini bisa ngaku. Bagaimana caranya dengan bahasa atau body language kita sehingga mereka itu menjadi teman. Bukan hanya kita sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai pembuat merasa bersalah, gitu ya. Tapi ternyata kita bisa sebagai teman. Ya, dalam segitiga restitusi ini. Berikutnya, nah ini adalah tahapan-tahapan disiplin positif yang tentunya Bapak Ibu sudah laksanakan dan 132 sudah laksanakan, gitu ya. Ini saya rangkum saja dalam sebuah infografis dan ternyata kita sudah laksanakan. Dan saya sudah tanya sama Bapak fasilitator, ya, dan pengajar praktek, Ibu sudah melaksanakan? Sudah. Dan ternyata anak-anak pun nanti di PI ketiga akan disurvei betul, ya, bagaimana pelaksanaan disiplin positif yang ada di SMP 132. Itu Bapak Ibu. Ya, dimulai dari teorinya yaitu menurut Dr. William Gesser, ya, tentunya di sini banyak sekali yang saya pelajari, ya, yang betul-betul, ya, ini bukan masalah curhat ya Bapak Ibu, ya, dan ternyata memang kita betul-betul manajemen waktu di dalam guru penggerak ini dinikmati betul, gitu. Bagaimana menurut ini saja sedikit banyaknya, gitu, ya. Berikutnya, nah, mulai dari makna disiplin tadi, ya, konsep utama dari budaya yang positif tentunya mulai dari disiplin. Dan saya melihat di 132 itu sudah mulai, gitu ya, dilaksanakan. Saya tidak melakukan lagi dengan posisi dari manajerial sekolahnya, kemudian Bapak Ibu gurunya juga sudah mulai. Cuma yang saya pantau, yang saya evaluasi dan saya refleksi itu berangkat dari siswa. Ya, tentunya kita wajib berkolaborasi dengan orang tua murid, gitu ya. Jadi tidak hanya kita menggebu-gebu, tapi ternyata siswa ini dukungannya dari luar orang tua dan tidak didukung dengan berbagai macam masalah, gitu ya. Ternyata kita betul-betul harus melayani secara prima Bapak dan Ibu. Memang butuh kesabaran. Saya juga pelajari ini ternyata sabar nggak sabar, gitu ya, menemui anak-anak bagaimana ketika bertemu dengan masalah mereka masing-masing. Ya, kemudian di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Ya, bagaimana saya pantau dari beberapa siswa kelas 7, 8, dan 9, ternyata dilihat ya itu saja. Ya, berarti kita jangan sampai kalah oleh siswa, gitu ya. Bagaimana kita mengepas apik supaya anak ini kita rangkul dan kita sebagai teman. Itu cita-cita saya Bapak dan Ibu, gitu ya. Dan tentunya didukung oleh dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dengan beserta jajarannya. Kemudian berikutnya nilai-nilai kebajikan universal ini tentunya harus kita tanamkan kepada mereka-mereka, diantaranya adalah keadilan, tanggung jawab, kasih sayang, kemudian percaya diri, komitmen. Ya, nah ini yang saya garis bawah adalah tentang komitmen. Untuk nilai kebajikan yang lain sepertinya sudah tertanam, cuman ini komitmen ini sehingga banyak siswa yang tidak bahagia. Ciri-ciri anak yang tidak bahagia itu biasanya saya sudah survei buktikan anak ini melanggar. Bapak dan Ibu, betul nggak Bapak dan Ibu? Gitu ya. Jadi kalau kemarin saya sudah survei di orang tua siswa kelas 8C, saya tanya
tanya bapak ibu di rumahnya bagaimana anak ini, ternyata anak ini sering melanggar dan sering orang tua itu tidak ada ketidakpercayaan, sehingga ternyata dampaknya ada di sekolahan, ya sering melanggar dan sebagainya. Jadi dukungan orang tua ternyata kurang, dan inilah komitmen yang harus kita bangun. Ya, nilai kebajikan ini yang saya temui di siswa, ya kenapa siswa 32 ternyata sering melanggar. Berikutnya, bagaimana konsep tentang perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini hakikatnya tindakan aktivitas dari manusia baik yang diamati. Ya, ternyata kita ini betul-betul bisa sendiri ya Bapak Ibu, tolong untuk ingatkan bagaimana caranya ketika berhadapan dengan siswa saya sendiri, wali kelasnya, yang tidak hanya sekedar teori tetapi prakteknya mana, gitu Bapak Ibu ya. Dan saya harus berguru dari Bapak Ibu bagaimana cara mengelola siswa yang bermasalah, karena terus terang dan jujur saya masih butuh kolaborasi dengan Bapak dan Ibu, tentunya dengan guru BK, kemudian dengan kesiswaan, dengan kurikulum, dan tentunya dengan manajer sekolah, itu Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia yang tadi di awal disebutkan, bagaimanapun siswa harus bahagia dengan kebutuhan yang terfasilitasi. Kita sebagai orang tua kedua dari siswa ternyata harus bersabar bagaimana cara mereka itu menenangkan penguasaan diri dia, kemudian bagaimana kesenangannya dia, bagaimana kebebasannya dia, dan bagaimana kasih sayang dia yang diterima, dan tentunya ujungnya bertahap ke dalam kehidupannya, itu Bapak Ibu. Jadi betul-betul ini merangkum kebutuhan manusia. Ada siswa yang harus kita kemas apik, gitu ya Bapak Ibu. Kebutuhan ini ternyata banyak ya, dan ini tidak hanya pada siswa tetapi pada kita ya, dan khususnya pada saya belum terangkum dalam diri saya ya, yang terutama pada saat di bertahan hidup Bapak Ibu, bagaimana caranya saya bertahan berhadapan dengan siswa yang bermasalah. Berikutnya adalah teori motivasi. Nah, dari ketiga teori ini ternyata ada yang motivasi eksternal dan internal. Nah, satu diantaranya ada yang eksternal, dan ini adalah poin ketiga Bapak Ibu, yaitu untuk menjadikan orang ingin dihargai ya, baik diri sendiri ataupun orang lain. Tetapi untuk yang pertama dan kedua inilah 132 yang sering kita temui. Tetapi untuk poin ketiga, bagaimana teori motivasi ini ada di perilaku di siswa, ternyata mereka hanya di 1 dan 2. Untuk tahap ketiga mereka belum. Nah, sekarang PR saya sebagai calon guru penggerak bagaimana mengemas mereka untuk di poin ketiga yang akan menjadikan motivasi internal yang dari dia, gitu ya. Karena mereka itu kadang-kadang tidak nyaman karena hukuman, kemudian karena mereka ingin ada penghargaan. Tapi ketika poin ketiga ingin jadi diri sendiri, mereka belum bisa, gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya sendiri yang harus mengemas mereka, terutama dari mulai kelasnya, dimulai dari yang diajarnya, kemudian ke seluruh warga sekolah. Gitu. Kemudian berikutnya lagi konsep disiplin dan integritas gagal. Nah ini ternyata ada 2. Yang pertama ada hukuman, ada penghargaan. Nah, ketika anak ini ada kalimat menyakitkan, ya tidak nyaman, peserta didik takut, kemudian memaksa, kemudian murid menyembunyikan masalah atau kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Ini berarti kita tidak boleh serta-merta dengan langsung, wah ini kamu langsung dihukum, gitu ya. Dan ternyata ini saya juga mengalami trauma ya kepada anak-anak yang ternyata saya sendiri sebagai penghukum. Ya ternyata saya itu tidak boleh jadi penghukum dulu, tapi harus jadi teman tahapannya. Itu baru akan menjadi restitusi segitiga tadi. Kemudian bagaimana caranya mereka pada saat dikasih penghargaan? Berarti mereka itu harus berada pada posisi aman dan nyaman. Ya diberikan penghargaan. Bagaimana di situ ada kalimat merampas hak dalam menghargai dirinya. Jadi jangan sampai ketika hukuman yang diberikan 1-6 kita ada di poin kelima, merampas gitu Bapak dan Ibu. Ya, tapi ternyata hal ini sulit untuk dilakukan Bapak Ibu ya, termasuk saya juga gitu. Ini teorinya begini, tapi pelaksanaannya kadang-kadang kita butuh waktu gitu ya. Ini mohon maaf ya, kita ngobrol bukan berarti saya sudah bisa dan sudah mahir gitu ya, hanya sharing saja dan kita diskusi saja. Kemudian berikutnya lagi ada tentang konsekuensi dan restitusi. Nah ini ujungnya adalah restitusi yang harus kita laksanakan ya. Yang pertama adalah tentang bagaimana murid bertanggung jawab atas perilakunya.
ya tadi sudah dihukum, terus dapat konsekuensi, tapi ternyata kita harus tahap restitusi. Tidak boleh anak ini langsung dihukum, harus punya konsekuensi apa, tetapi kita harus direstitusikan. Yang pertama adalah murid bertanggung jawab, bagaimana kamu bertanggung jawab dengan kesalahannya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalahnya, kita gali. Ya nanti ada contoh yang dialog saya dengan murid, bagaimana dia akan bercerita, ya Bu saya salah ternyata, dan itu bisa ternyata Bapak Ibu. Ya, kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya. Ternyata saya itu selama ini tidak dihormati. Ternyata setelah mereka cerita, saya bisa menghormati diri sendiri, dan ternyata dia sadar bahwa saya itu dihormati oleh Bapak dan Ibu setelah direstitusi tadi. Kemudian yang keempat, teori kontrolnya di sini memegang kendali, itu ada 5 tadi ya, yang diutarakan di awal, yaitu sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah siswa tersebut, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau. Jadi nomor 4 ini kita yang mengendalikan siapa posisi kita sebenarnya. Kemudian terakhir, mulai semangat memperbaiki kesalahan. Nah ini berarti tahapan restitusi yang ketiga Bapak dan Ibu ya. Ternyata restitusi ini sangat-sangat luar biasa dan menjadikan saya jadi rasa ingin mencoba, bukan hanya mencoba tapi ingin melakukan. Ya, bagaimana supaya siswa kita ini betul-betul di pelayanan prima. Kita ini sebagai among, sebagai penuntun, bukan penuntut saja. Gitu. Berikutnya, restitusi. Apa sih restitusi yang tadi kita sudah lihat? Kemudian apa sih pengertiannya? Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Berarti kan ada koneksi antar materi Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika ada kalimat disiplin, terus anak ini tidak disiplin, berarti kita ciptakan, kondisikan dengan restitusi ini, gitu ya. Kemudian bagaimana ciri-ciri restitusi? Yang pertama, lakukan sebagai penebus kesalahan. Jadi anak ini dipanggil, tetapi bukan hanya untuk menebus kesalahannya, kenapa kamu gitu ya, tetapi kita gali, kenapa sih, ada apa sih, itu dengan body language kita. Ya, seperti yang mungkin ya kita lihat KPAI gitu ya, berbicara pihak sana, kemudian bagaimanapun kita harus betul-betul menanamkan kesabaran Bapak Ibu. Termasuk saya juga harus belajar sabar, ya, untuk berhadapan dengan restitusi ini. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi kita selama ini dengan siswa itu bagaimana gitu ya. Selama ini kan kita ini ada langit dengan bumi gitu ya. Ternyata kita itu tidak boleh seperti yang saya temui di beberapa modul yang sekarang sudah satu ketika. Ternyata kita betul-betul harus dekat ya dengan siswa, seolah kita itu betul-betul merangkul siswa, jangan sampai siswa ini merasa tidak dihargai oleh kita. Kemudian menawarkan, tetapi bukan paksaan. Ya, menawarkan. Bagaimana cara menawarkan kita? Berarti kreativitas kita supaya anak-anak ini berarti bisa nurut, bukan nurut dalam arti terpaksa ya, tapi nurutnya dalam arti bagaimana agar Bapak dan Ibu guru, termasuk saya harus belajar. Bagaimana cara anak ini supaya nurut Bapak dan Ibu. Kemudian menuntun untuk melihat dalam dirinya itu apa potensinya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang tadi. Apa sih kebutuhan yang belum terpenuhi dari diri saya, dari murid atau dari gurunya sendiri, gitu. Jangan-jangan kebutuhannya gurunya saya sendiri yang belum terpenuhi, padahal siswanya sudah. Kemudian berikutnya lagi, cara paling baik itu bagaimana? Gitu ya, carikan solusi yang terbaik, baik dari siswa ataupun dari gurunya. Kemudian karakter bukan tindakan. Karakternya bagaimana? Berarti mulai dari kita yaitu memberikan teladan yang baik. Berikutnya fokus pada solusi, ya, bukan pada reaksi, tapi pada solusi bagaimana kita menawarkan dengan restitusi ini. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid ya yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jangan sampai anak ini minder atau pada saat sudah dipanggil ternyata anak ini merasa bersalah terus, sehingga kita akan jadi bumerang. Ini udah dipanggil sama bapak ini, ibu ini, ternyata jadi bullying, kata-katanya udah dipanggil dia sama guru ini, sama guru ini, seperti itu. Dan itu yang pernah saya lakukan juga Bapak Ibu, bukan berarti saya ini benar dan tidak pernah melakukan, ternyata saya juga sering melakukan bahkan ya. Jadi di sini saya hanya bercerita, bukan berarti menggurui Bapak dan Ibu. Berikutnya, ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Intinya, dari ketiga-tiga kata ini berarti yang paling positif adalah restitusi. Kenapa? Karena kita sebagai among, ya sebagai yang melayani siswa itu memberikan cipta kondisi yang positif, yang sehingga anak ini bisa tergali apa kesalahannya dan bagaimana solusi yang harus dia lakukan. Itu Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian berikutnya masih sama, ya.
Nah, ini yang saya akan bercerita. Ternyata kita ini ada di posisi mana ya Bapak Ibu, gitu ya. Ternyata ada 5. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai monitor, ada yang sebagai manajer, gitu ya. Nah, idealnya saya gitu ya Bu ya, pengen menggali mimpi saya itu untuk nomor 3 dan nomor 5 gitu ya, tapi ternyata seringnya di nomor 1 gitu ya, sebagai penghukum terus gitu, dan ternyata saya sering melakukan itu. Bukan kalau Bapak Ibu tidak, tapi kalau saya iya. Jadi Bapak Ibu sudah luar biasa memberikan pelayanan, kalau saya betul-betul masih berada di posisi pertama ya, sehingga saya harus ikut calon guru penggerak ini supaya menjadi poin ketiga dan kelima ya, bukan sebagai pertama, bukan sebagai kedua, dan bukan sebagai keempat, hanya memonitor terus kemudian dibebasin lagi dan anak ini selalu bermasalah lagi gitu ya. Mohon doanya supaya saya bisa menjadikan nomor 3 dan nomor 5 Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu sudah gitu ya. Nah, berikutnya dari posisi 5 kontrol ini ya, ada tahapan-tahapan yang ada kata kunci ya, dimana kita ini posisinya sebagai siapa ya. Contoh misalnya sebagai penghukum, itu guru berbuat apa? Menghardik gitu ya. Wah, ini guru ini suka menghardik, berarti posisi sebagai penghukum. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, itu berceramah. Kemudian bapak kecewa sama kamu, ibu kecewa sama kamu, nah itu berarti posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, kenapa sih kamu kok bisa begini. Nah itu berarti sebagai teman. Jadi ada bahasa-bahasa yang berbeda gitu ya Bu ya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur. Maaf Bapak Ibu. Ya, untuk memantau berarti dia itu akan menghitung kenapa kamu sampai detik ini tidak pernah berubah. Berarti sebagai pemantau, gitu ya. Kemudian sebagai manajer berarti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membawa anak ini ke arah yang lebih baik. Berarti antara nomor 3 teman dengan manajer ini yang saya harus belajar. Bapak Ibu sudah, tapi saya harus belajar, sehingga saya butuh dukungan dari Bapak Ibu supaya menjadi posisi yang ketiga dan kelima ini ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya adalah bagaimana supaya kita bisa budaya positif, disiplin positif, kemudian bisa memberikan kebutuhan siswa ya, kemudian bisa sebagai posisi teman dan sebagai manajer. Berarti kita harus menciptakan keyakinan kelas. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, sebelum kita mengajar ya, kita harus membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Contoh misalnya, anak-anak kita buat kesepakatan kelas dulu. Contoh diantaranya misalnya hari ini pelajaran Pak Ade ya, pelajaran agama. Kita buat kesepakatan kelas dulu. Pertama, siswa tidak boleh meninggalkan kelas sebelum waktunya ya, pelajaran berakhir. Berarti itu anak sepakat. Yang kedua, siswa tidak boleh makan dan minum pada saat jam pelajaran berlangsung ya, atau tidak menggunakan atau tidak mengoperasikan handphone ketika handphone tersebut ada instruksi di bawah dan lain sebagainya. Jadi itu siapa Bu yang membuat keyakinan ini? Semua adalah dari siswa semua. Jadi anak disuruh ke depan ya, memberikan kesepakatan kelas, dan mereka yang buat, dan mereka punya komitmen bahwa ini harus dilakukan. Itu Bapak Ibu ya. Dan ini juga saya harus belajar dari Bapak Ibu, sehingga keyakinan kelas ini bisa tercipta, sehingga pada saat ada keyakinan dilanggar berarti kita punya poin, dan ini adalah laporan, dan ini adalah bisa kolaborasi yang positif dengan Bapak Ibu BK ya, bimbing konseling, dan kita betul-betul yakin bahwa ketika ada anak ini bermasalah dan ternyata anak ini tidak bisa naik, kita sudah punya rapor, kita sudah punya administrasi yang lengkap, bagaimana prosedur yang sudah dijalankan. Itu Bapak Ibu, itu yang saya pelajari pada saat di modul 1.4 ini. Kemudian berikutnya lagi sisi keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak ya, memang sih tidak bisa dilihat, cuma dilakukan gitu. Oh iya tidak boleh begini, tidak boleh begini. Satu di antaranya saya pernah mencoba tidak boleh ke
keluar kelas ataupun sekalipun itu ke toilet sebelum betul-betul ada keinginan untuk ke toilet. Gitu. Kadang-kadang hanya sebagai alasan. Gitu. Dan itu pernah sampai saya buat buku tamu ke toilet dan ternyata alhasil bisa. Yang anak tidak ada yang ke kamar mandi, gitu. Karena dibuatkan buku. Gitu. Berarti kan anaknya betul-betul nggak terpaksa atau bagaimana gitu ya Bapak Ibu, tapi yang penting saya sudah membuat. Tapi ketika anak ini kelihatannya anak ini mau ya dan tidak tahan ya saya izinkan, bukan berarti tega tidak diizinkan, jadi masih ada fleksibel lah. Tapi untuk yang wajah-wajah yang tidak kelihatan untuk toilet ya saya tidak izinkan. Itu satu di antaranya keyakinan kelasnya. Berikutnya keyakinan kelas ini berupa pernyataan yang universal, yang umum, ya. Kemudian dibuat dengan jumlah banyak sehingga mudah diingat, ya. Tidak dibuat dengan jumlah tidak lupa. Jadi ya udah yang poin-poin terpenting aja, gitu ya. Kemudian keyakinan kelas ini ditinjau kembali dari waktu ke waktu, bisa direvisi. Wah ini kayaknya udah disiplin nih anak ini, berarti bisa diganti, gitu ya. Kemudian bagaimana cara menyusunnya? Yang pertama adalah cara membuatnya. Siswa menulis sendiri. Kemudian guru mengulas keyakinan tersebut, direfleksi. Kemudian memilah dan membahas yang mana yang lebih penting. Tidak semua dilaksanakan. Kalau memang itu ada yang sama, gitu ya berarti kita ambil yang paling poin terpentingnya. Kemudian menyepakati seluruh warga yang ada di kelas tersebut harus ikut. Jangan sampai ada satu dari antaranya yang tidak setuju. Berarti harus yakin betul-betul bahwa kesepakatan kelas ini dilakukan oleh siswa tersebut. Ya, saya bermimpi ya ternyata kalau memang ini dilaksanakan ternyata ya luar biasa ya, yang kita patut apresiasi untuk kelasnya Ibu Arlin yang sudah melaksanakan. Bapak Ibu ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelasnya Ibu Arlin, dan saya harus mencontoh beliau, dan beliau selalu melakukan kesepakatan kelas ya yang saya lihat. Nah kemudian berikutnya segitiga restitusi, yang ini adalah kondisi di mana kita harus betul-betul memperbaiki bagaimana kondisi anak ini ketika berhadapan dengan masalahnya. Betul Bapak Ibu ya. Jadi kita gali karakternya, kita gali kesalahannya, dan bagaimana tawarkan solusinya menurut kamu bagaimana. Jadi jangan sampai kita yang memberikan solusi, enggak kamu begini aja ya, enggak. Ternyata segitiga restitusi itu menawarkan siswa yang bercerita, siswa juga yang memberikan solusi sehingga dia akan nyaman dengan kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Itu Bapak Ibu yang saya pelajari ya Bapak Ibu. Nah berikutnya, inilah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi kita stabilkan dulu identitas, gitu ya. Ditanya, kamu tahu nggak kenapa dipanggil sama ibu atau sama bapak? Kita dudukan, gitu ya. Kemudian dia mau menjawab dan sampai ke tahap validasi tindakan yang salah. Menurut kamu kira-kira apa ya yang sudah dilaksanakan? Kenapa dipanggil? Kesalahannya apa? Atau ada yang salah nggak sih dalam diri kamu? Kan gitu misalnya ya. Nah itu Bapak Ibu, saya yakin saya terus berguru dengan Bapak Ibu kalimatnya. Itu contoh yang saya dapatkan dari guru ya atau fasilitatornya. Gitu ya Bapak Ibu, gitu ya. Sehingga saya tiru. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika sudah stabil, ketika sudah dia mengakui kesalahannya, kita stabilkan emosinya. Bagaimana caranya supaya besok akan ada perbaikan. Itu segitiga restitusi langkah-langkah yang Bapak ini. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkah ini sudah dipaparkan tadi. Ya, ini garis besarnya. Ya, kemudian ini ada tahapan yang kedua, tadi validasi tindakan yang salah. Kemudian ini adalah yang ketiga, ya, menanyakan keyakinan. Kemudian, nah ini yang kemarin saya lakukan. Jadi pada suatu hari ada siswa mau masalah, mohon izin Bapak dari dua wakil kepala sekolah, saya waktu hari Sabtu kalau nggak salah ya, Sabtu hari Jumat ya, Ibu Tripe ya. Waktu itu saya manggil siswa, ya, kemudian anak ini berada di ruang wakil, dan insya Allah aman Bapak wakil dan Ibu wakil ya. Jadi ceritanya ini merasa bersalah. Apa kesalahannya? Dia makan di kelas. Ya, diceritakan gitu. Jadi saya panggil anak ini makan di kelas, kenapa makan di kelas, dan dia ternyata
bercerita bahwa saya ini kenapa makan di kelas karena saya kesiangan dan sebagainya gitu ya. Ini hal yang lumrah sebetulnya. Ya sebetulnya masih banyak yang lain yang mau saya ungkap, tapi banyak gitu ya. Ya udahlah, yang aja dulu deh sementara gitu. Sebetulnya banyak yang rumit masalahnya gitu ya, Bu Zakia ya. Zakia halo. Banyak yang rumit ya Bu ya untuk beradaptasi dengan siswa bermasalah. Cuman ini yang kecil saja gitu, sehingga ya udah ini biasanya cuma begitu aja gitu ya. Tapi ini saya ungkap sebagai aksi nyata gitu ya. Dan ternyata memang kita merasa terganggu sebetulnya. Ini adalah remeh-temeh, tapi ketika kita lihat kita ngajar anak ini makan, kan gak nyaman juga Bapak Ibu ya. Gak nyaman gitu, merasa kita ini tidak dihargai gitu, marah juga gitu. Kenapa mau makan? Enak banget gitu. Nah, dan apa? Nah, inilah segitiga sisi yang saya lakukan. Pertama adalah menstabilkan, ya, kemudian yang kedua adalah mencari validasinya, yang ketiga adalah meyakinkan mereka. Gitu ya, saya ambil poin-poin percakapannya dan menjadi segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Gitu ya. Dan insya Allah Bapak dan Ibu sudah mahir sebetulnya ya, kalau saya kan masih belajar. Sehingga dibentuklah segitiga sosial Ibu Alin ya. Terima kasih atas bimbingannya. Kemudian kasus kedua, ini juga sama, ini juga biasalah dilakukan oleh siswa yang sering terlambat gitu Bapak Ibu, dan saya menggali kenapa sih terlambat dengan segitiga restitusi. Nah ini apa ya? Jadi semuanya sebetulnya sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Saya hanya berungkap secara tertulis saja dalam poin aksi nyata. Ya. Kemudian berikutnya adalah kesimpulan Bapak dan Ibu. Ini adalah akhir dari paparan presentasi obrolan-obrolan saya di hari ini. Ya, apa sih Bapak Ibu kesimpulan yang saya utarakan hari ini? Jadi di sana ada penanganan kasus yang dilakukan oleh guru menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Ya, jadi saya tolong untuk diingatkan ketika teorinya begini, tapi ternyata Bu Endang sendiri tidak melakukan, gitu ya. Dan saya juga ketika melakukan mohon kolaborasi ya dari bimbingan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian dari Ibu BK, dari Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru yang tentunya sangat-sangat saya tunggu untuk kritikannya dan untuk umpan balik ke Bapak dan Ibu khususnya untuk hari ini. Gitu ya. Demikian paparan dari saya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ya walaupun hanya remeh-temeh sedikit, insya Allah Bapak dan Ibu sudah melaksanakan semuanya. Saya harus belajar betul dari Bapak dan Ibu. Gitu ya. Oke. Hari Senin jalan-jalan ke Kota Tua. Kemudian jangan lupa pasang bendera dengan berkibar. Paparan ini sungguh-sungguh sangat terbuka. Mudah-mudahan tidak panjang lebar. Tidak nyambung ya. Gak nyambung. Jadi lupa mesti. Karena saya pun terpesona dengan lihat jadi saya lupa gitu ya. Adalah pokoknya intinya saya mengucapkan terima kasih atas apresiasinya, terutama kepada Ibu Wiwi Astuti yang sangat-sangat sering gitu ya, sangat sering bercerita kepada saya bahwa ternyata berhadapan dengan siswa yang bermasalah itu enak dan gak enak ya Bu Endang ya, gitu ya Bu Wiwi ya. Dan saya belajar dari beliau adalah guru ya yang sudah betul-betul punya pengalaman banyak pada saat menangani siswa, dan khususnya juga kepada Bu Endang Sukesti MM yang tentunya sering memberikan dukungan moral, kemudian memberikan petua nasihat, sehingga saya harus begini, harus begitu, dan saya harus berdiri tegak dengan catatan selalu harus ingat dalam waktu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya Ibu Alin juga sama, saya ucapkan terima kasih atas kerjanya hari ini. Pak Ade juga terima kasih sudah dibantu Pak Ade dalam semua halnya. Kemudian Bapak dan Ibu terima kasih banyak, mudah-mudahan ini bermanfaat. Itu dalam bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, baik Bapak Ibu, sebelum ditutup nih, tutup semuanya ya. Tadi kan saya menginginkan kritisinya, umpan baliknya, gitu. Atau boleh pertanyaannya, benar-benar saya bisa jawab. Tapi kalau nggak bisa dijawab, berarti saya harus closing dulu. Atau mungkin
yang bisa bantu gitu ya Bapak dan Ibu ya. Monggo dipersilakan ada yang mau memberikan kritisinya atau umpan baliknya atau pertanyaannya boleh Bapak dan Ibu. Dipersilakan. kurang Oh, boleh, Mbak Mepi ya? Silakan Mbak Mepi. Boleh, silakan Mbak Mepi dia. Tadinya mau saya puter ini yang Boleh nanti ucapnya juga bertanya. Anten dulu, Mem. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang Purwaningsih yang telah men-sharing ilmunya kepada kita semua. Saya ingin bertanya, kalau tidak salah tangkap tadi, fungsi dari segitiga institusi itu untuk memproses peserta didik yang melakukan kesalahan dan untuk menciptakan disiplin positif. Apakah ada fungsi lain dari segitiga institusi yang kita bisa terapkan dalam keseharian kita dalam mengajar? Terima kasih. tepuk tangan dong. Dan luar biasa pertanyaannya yang membuat saya harus berpikir ya Mem ya. Pertanyaannya yang saya tangkap adalah apakah ada fungsi lain dari segitiga institusi ya Mem ya. Tapi sebelum saya menjawab, apakah ada Bapak Ibu yang mau membantu? Ya boleh, Bu Arlin, terima kasih banyak Bu Arlin untuk membantu menjawab pertanyaan. Silakan Bu Arlin. Ya baik, izin tadi ada pertanyaan dari fungsi dari segitiga restitusi. Ya, kebetulan saya pernah membuat acara sama Bu Endang, masih sedikit ingat, sedikit lupanya banyak. Segitiga restitusi itu tujuan awalnya adalah mengubah perilaku anak, mengubah karakter anak. Anak yang tadinya tidak mau bercerita untuk mengakui kesalahannya melalui validasi tindakan yang dilakukan oleh guru, anak akan bisa mengakui dirinya sendiri bersalah tanpa dipaksa oleh gurunya. Saya rasa semua guru di sini sudah melakukan yang namanya segitiga restitusi, hanya mungkin belum didokumentasikan. Jadi pentingnya segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas anak dan mengubah perilaku anak untuk mau mengakui bahwa dia bersalah tanpa kita paksa. Mungkin itu yang bisa saya bantu. Memang terima kasih atas kekurangan saya, Bu Endang. Bisa ditambahkan, Bu? Berikan tepuk tangan ke terima kasih Bu Arlin, saya aturkan. Jadi alhamdulillah pertanyaannya bagus dan jawabannya juga bagus ya Mem ya. Apakah MFP masih ada? Nah, mohon izin Bu Arlin menambahkan juga ini karena memang saya ini kebetulan membahas segitiga restitusi dan yang ditanyakan adalah fungsi. Namanya fungsi kan berarti seberapa kebermanfaatannya gitu ya Bapak dan Ibu. Apa sih difungsikan buat apa gitu. Jadi ternyata fungsinya ini adalah sangat-sangat luar biasa karena kita ini, saya sendiri itu ketika harus berhadapan dengan kondisi yang antara iya dan tidak ya, bagaimana cara untuk mengatasi siswa ini bermasalah. Ternyata fungsi dari segitiga restitusi ini adalah menciptakan kondisi ya sebuah pendekatan yang real yang harus betul-betul nyata dilakukan oleh seorang 5 posisi guru ya gitu ya yang tadi, dan dinyatakan dalam segitiga restitusi ini adalah fungsinya 5 guru ini yang difungsikan dalam segitiga restitusi sebagai teman dan sebagai manajer Bapak Ibu ya. Jadi nyambung antara koneksi antar materi, menciptakan pendekatan dalam segitiga restitusi dengan 2 posisi tadi gitu ya. Jadi fungsi yang pertama adalah pendekatan pada siswa untuk bagaimana mengelola siswa yang perlu dilayani. Kemudian fungsi yang keduanya adalah kita sebagai guru atau sebagai pendidik, bagaimana cara menciptakan kondisi yang ramah terhadap anak gitu MFP ya. Mudah-mudahan MFP tidak puas
ya bisa dipilih lagi. Nanti ada calon guru penggerak berikutnya yang mudah-mudahan akan lebih lagi memuaskan dari pertanyaan dari NMP. Begitu Bapak dan Ibu. Tapi mungkin juga ada di antaranya senior saya, Bu Anda, Ibu Hakim Kepala Sekolah. Apakah ada yang mau ditambahkan? Bagaimana? Oh, waktu ya. Baik Bapak dan Ibu. Ya, ada lagi yang mau bertanya atau boleh umpan balik gitu ya? Umpan balik bagaimana nih Ibu presentasinya atau bagaimana? Boleh gitu. Tidak hanya memberikan pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah cukup? Ya, cukup ya. Nah, karena ini saya udah nyiapin pantun ya. Boleh nggak nyontek? Boleh ya. Halo Mbak Bu, bisa pantun tapi nyontek. Sayang banget ya. Ya, pertama, hari Senin ini yang saya baca kambing. Ternyata saya lupa. Hari Senin bersih-bersih. Ya, pasang bendera biar berkibar. Tadi berkibar ya. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang dan lebar. Satu lagi. Siap-siap pergi kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat. Ibu Lili mau bahas pantun? Oh enggak ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih hari ini. Silakan Bapak Ibu. Apa namanya yang masih ada silakan dibawa. Yang apa namanya yang nggak ada ya berarti nanti kita sama-sama cari. Terima kasih Bapak Ibu ya. Bu Arli terima kasih MC. Mungkin nanti akan menutup ya sekaligus dari acara ini. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan bosan ketika saya ada acara. Tolong hadir lagi Bapak Ibu ya. Ya, betul. Tapi hari ini mohon maaf tidak ada makan siang, hanya snack siang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Ibu Arlin. Soalnya saya trauma kemarin kelas TI gitu ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara ini berikan apresiasi yang luar biasa untuk Ibu Endang Purwaningsi MPD. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kota Madia, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yaitu Ibu Endang Purwaningsi MPD. Harapan dari beliau semoga ada bibit baru lagi yang akan ikut ke dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu mohon izin informasi. Sebetulnya hari ini saya punya ada coaching klinik di TGP angkatan 11 Bu Endang di jam yang sama, tadi jam 1 sampai jam 3 hanya dari Bu Endang spesi. Hanya kegiatan luringnya besok diadakan di 53. Mohon izin Bu Endang Pak Ade mewakili kepala sekolah. Saya besok dari pagi sampai siang ada di SMK 53 Bapak, karena ada undangan dari Kasudin, dan untuk tugasnya sudah saya titipkan kepada Bu Lili selaku guru piket. Saya mendampingi CGB angkatan 11 besok. Siap. Mohon izin. Bapak Ibu lanjut. Tidak lupa saya mengucapkan selamat dan sukses pada Ibu Endang Purwaningsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan kelancaran dari awal sampai akhir, sehingga Bapak Ibu semua bisa mengikuti semua kegiatan ini dan mengikuti bibit dari Bu Endang, dan Bu Endang dapat lancar sampai finalnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kesalahan itu mutlak dari saya, karena kesempurnaan itu adalah mutlak milik Allah SWT. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.